Hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022. Nah, jadi mumpung cuacanya cerah, jadi semalam saya ngobrol bareng dengan Gopal. Jadi semalam kita ngobrol di rumah. Kita melihat cuaca, jadi kelihatannya hari ini cerah, jadi tidak hujan. Jadi musim hujan kemarin itu sampai dengan hari Sabtu kemarin. Jadi ternyata hampir tiap hari hujan. Nah, biasanya kalau saya kerja, jadi seminggu kami mesti ngambil satu hari itu buat naik sepeda motor. Jadi tujuannya jadi buat saya itu adalah saya tetap melatih refleks saya, jadi biar terjaga ya, dan kita juga menjaga kondisi tubuh. Jadi saya masih ingat sekali dulu pada saat saking lamanya berhenti naik kendaraan, jadi naik motor ya. Jadi sekali saya naik motor, saya pakai siang dalam jangka waktu yang tidak begitu lama dan jaraknya yang pendek sekalipun. Jadi jadi kami sempat masuk angin gitu loh. Jadi karena tidak terbiasa. Nah, ini juga inspirasi oleh teman saya namanya Pak Erwin. Jadi dia beberapa kali kalau misalnya kerja dari Semarang menuju ke Karangjati dulu ya. Jadi saya dengar dia hampir sering sekali naik roda 2. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau kita punya hobi roda 2, kita tetap jalankan aja. Jadi selama kita masih bisa dan masih memungkinkan. Jadi efeknya ternyata di samping kita menjaga kondisi, jadi energi kita juga kalori kita juga terbakar. Jadi hampir sama dengan olahraga. Nah, kembali lagi, jadi hari Minggu ini ya, jadi kami dari rumah Jogja menuju ke Pantai Glagah ini kurang lebih jarak sekitar 50 kilo. Dan nanti kami akan mencoba ke underpassnya di Bandara Jogja, jadi YIA ya. Nah, di sana underpass ini atau terowongan di bawah ini sepanjang 1 kilo. Jadi terowongan yang paling panjang, jadi di Jawa Tengah dan di Jogja. Nah, beberapa kali jadi motor saya sudah kami rubah. Ada beberapa hal yang sudah saya rubah, jadi ban depan, ban belakang, terus setang saya ganti, ditambah dengan penggantian lowering kitnya, dan itu membuat kami lebih nyaman. Nah, kebetulan 2 hari yang lalu, jadi setang itu juga sempat saya ganti lagi, kembali ke setang yang sebelumnya, jadi ke pemilik yang lama. Karena setelah saya coba ukur, saya bandingkan, jadi itu lebih nekuk ke belakang, jadi ke arah pengendara ya, dan lebih lebar sedikit, jadi 1 cm di sebelah kanan dan 1 cm di sebelah kiri. Nah, cuman model setangnya ini berbeda teman-teman. Jadi kalau yang kemarin yang pernah saya ganti itu pakai New MT25, jadi pemasangan jalunya itu sudah ada rumah dari bautnya. Nah, kalau yang setang bawaan ini pakai setang Rizoma. Jadi jalu harus kita pasang yang ada karet di dalam dan ada bautnya. Nah, ternyata setelah saya mau pasang jalunya ini yang menjadi kesusahan. Jadi ternyata baut dan karet jalunya yang sudah mulai rusak gitu loh. Ya, tapi akhirnya setelah saya pasang, udah terlanjur saya pasang, ya udahlah. Nanti saya coba hari ini kira-kira bagaimana, dan saya ingin ngetes kendaraan ini menuju ke Kulon Progo dari Jogja, bagaimana kestabilan, kestabilan di tangan ya maksudnya ya. Jadi apakah getar atau tidak. Biasanya kalau misalnya terlalu ringan, itu kadang-kadang di tangan kiri atau di tangan kanan kita menjadi kesemutan. Nah, terus kami juga akan mencoba speed di underpass Jogja, jadi di bandara ya. Jadi biasa kalau di sana kalau misalnya kita pakai 4 silinder ini sensasinya itu yang luar biasa teman-teman. Jadi barusan saya juga sempat mengalami motor ini hampir jatuh karena saya belok itu dalam radius putar yang pendek. Dan kebetulan di depan itu ada Innova. Jadi karena jaraknya terlalu mepet, nah saya coba terus saya sedikit ngerem, ban depan itu kena tanah yang berdebu ya, sehingga meleset sedikit. Nah, karena saking beratnya motor, jadi itu hampir jatuh teman-teman.
Jadi untungnya ya karena kita terbiasa sih. Jadi karena kita terbiasa dengan, motor, yang sebelumnya saya pakai 250, jadi, otomatis kita sigap. Nah, dulu jadi sebelum, saya pakai kendaraan itu ya, yang 250 cc, jadi pertama kali saya pakai itu pun juga kaget teman-teman. Jadi karena, mungkin tidak terbiasa. Jadi kalau MT-25 itu, beratnya kalau tidak salah di angka 167 kilo. Kebetulan stangnya juga masih pakai stang yang standar. Jadi, kita sedikit agak membungkuk sedikit, terus radius putarnya juga jadi sedikit, gini, maksudnya nekuknya sedikit sehingga harus lebar gitu loh. Nah, pada saat itu pun saya juga, kaget atau kagok. Nah, apalagi dengan kendaraan yang seperti ini yang beratnya di atas 220 kilo. Nah, ini, jadi buat, pengalaman aja. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan, kendaraan 250 cc, jadi kalau misalnya kita naik, kelas, ke 600 misalnya, ke 400, ke 600 atau ke 1000. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa di, motor cc 250, kalau menurut saya itu basic ya. Nah, setelah kita naik kelas, kita penyesuaiannya sedikit agak, jauh lebih cepat gitu loh. Nah, tadi pun juga hampir jatuh. Nah, si Gopal itu di belakang juga sempat kaget. Dia sudah mengira saya pasti akan jatuh gitu loh. Tapi karena kesigapan kita dan kita langsung, berhenti sedikit, terus, kaki kita geser dan kita bisa ngangkat gitu. Oh ya, barusan juga ada cerita lucu. Jadi di perempatan, setelah lampu merah, terus lampu hijau setelah saya jalan, terus akhirnya di spion saya biasa nunggu ya. Saya lihat, Gopal itu biasa di belakang. Jadi kok lama sekali dia nggak lewat-lewat gitu loh. Akhirnya saya tunggu berapa menit sampai 5 menit loh, kok nggak lewat-lewat. Akhirnya saya telepon, "Loh Gopal di mana, Pal?" "Itu Pak, saya lagi di pos polisi, saya barusan ditangkap." Jadi ternyata Gopal itu, tadi sempat ditangkap polisi, maksudnya dicek sama polisi karena, sebenarnya bukan ada rahasia ya. Jadi saya ngelihat ada polisi, saya salip, terus si Gopal juga ikut nyalip. Nah, kebetulan jadi motornya Gopal itu tidak pakai plat nomor yang di belakang. Nah, sehingga dikejar, jadi polisinya juga pakai KLX, Gopal juga pakai KLX, ya berimbang mereka. Kalau polisinya ngejar saya pasti nggak bisa dia. Nah, akhirnya dia berurusan dengan polisi dulu di pos polisi. Nah, terus, hampir mau ditilang, tapi akhirnya Gopal, apa namanya, kalau bisa ditilang saat ini aja. Akhirnya mereka ya udahlah, sudah beres akhirnya gitu loh. Jadi ada sedikit cerita lucu. Jadi hari ini ya, jadi kami berangkat, touring dari Jogja menuju ke Kulon Progo. Salah satu dari peserta, ya kebetulan kami berdua ya. Jadi, Mas Gopal ini yang, kena tilang. Nah, ini sudah mendekati di jalur, underpass, Bandara Jogja. Jadi di daerah, Kulon Progo ini, jadi termasuk jalur yang cukup bagus ya teman-teman. Jadi kalau kita naik, roda 2, jadi kalau pas jalanan agak sepi, jadi kita enak. Tapi kalau pas jalur di sore atau malam hari itu biasanya padat sekali. Jadi banyak sekali bus-bus yang, lewat di sini, dari Jogja menuju ke arah Jakarta. Oke teman-teman, jadi sebentar lagi kita coba melewati jalur underpass Jogja. Saya pengen ngetes, kestabilan motor saya dan pengen ngetes, suara atau sensasinya juga. Jadi kira-kira bagaimana. Jadi kalau misalnya teman-teman, dari luar, Jogja ya atau dari luar Jawa Tengah, kami persilakan. Jadi cobalah. Jadi underpass di Bandara Jogja. Jadi saya rasa di sini tempat yang cukup, bagus teman-teman. Jadi banyak tempat wisata.
Nah itu teman-teman, jadi barusan saya ambil, video, jadi arah dari timur dan, langsung dari barat menuju ke timur lagi. Jadi ternyata di underpass ini cukup mengasihkan sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum pernah nyoba, kami silahkan. Jadi ternyata, eee, kita ada sensasi yang beda. Jadi mungkin hampir sama di luar negeri ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat YouTube dari, salah satu contoh di Karisma Rider, jadi dia, YouTuber dari Indonesia, ternyata dia juga orang Bali, jadi di Amerika dan, beberapa kali juga dia pamer kalau ngelewati underpass itu, wah luar biasa. Jadi sensasi suaranya itu yang luar biasa. Nah ternyata, motor kami jadi setelah saya pakai di sini, dengan kecepatan sekian jadi, karena barusan saya juga ragu ya, karena, belum pernah saya lewati di sini dan itu jalur maksudnya aspalnya apakah bagus atau tidak. Nah kami sedikit agak ragu makanya kami sedikit agak menahan sebetulnya. Jadi kalau misalnya mungkin kedua kali, jadi kalau misalnya itu ngerti ngerti aspalnya bagus mungkin kami bisa lebih dari kecepatan yang tadi. Jadi tadi kami sempat nyoba, tidak sampai di angka 150 kilometer per jam ya. Tapi sudah, cukup lumayan jadi teman-teman. Jadi ternyata motor saya cukup stabil, cuman setang kelihatannya tetap akan saya ganti karena, sedikit lebih ringan ya. Jadi dibanding, stang yang New MT-25. Oke teman-teman jadi, motor saya ini jadi menurut saya ini walaupun motor besar, tapi karena kita menyesuaikannya begitu cepat dan artinya, tidak begitu butuh waktu yang cukup lama, walaupun berat, tapi menurut saya ini, sangat bisa dikendalikan. Jadi saya pribadi juga cukup, senang dan excited sekali. Jadi dengan galaknya torsi yang cukup besar, demikian dan ini merupakan sensasi yang buat saya sensasi tersendiri. Jadi saya sangat puas sekali, karena mungkin, tipe saya yang senangnya, sedikit, street fighter ya, jadi motor itu yang sedikit agak sigap, agak gesit, ya mungkin ini jadi alasan polisi, dipakai kendaraan ini dijadikan pas pampres teman-teman. Oke, jadi, mungkin demikian ya teman-teman, kami sudah sampai di Kulon Progo, jadi ke Pandeglang. Jadi kami akan mampir ke, apa namanya, ke pantai dan kami akan berhenti di sana dan mampir makan siang di sana. Baik, saya rasa demikian teman-teman, kami akan mampir di sana dulu, kita makan, lain waktu mungkin kami akan sharing-kan hal-hal yang tentunya bermanfaat buat, saya pribadi dan teman-teman juga. Salam safety riding.